asyrafil mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin ar-raufir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehatnya badan. Sehingga dengan itu semua kita bisa menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya berupa perintah yang diwajibkan, yang disunahkan, dan yang dimubahkan. Sholawat serta salam tak lupa kita semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita diakui umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat majelis Qur'ani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudari telah menyelesaikan hafalannya di surat An-Naba, yang mana dalam surat An-Naba terdiri dari 40 ayat. Dari ke-78 surat. Urutan yang ke-78. Jadi dalam Al-Qur'an ada sebanyak 114 surat dan surat An-Naba nomor urut ke-78. Surat An-Naba terdiri dari 40 ayat, sama dengan ketika Kanjeng Nabi mendapatkan risalah. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, dia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Dari lafadz An-Naba mengandung arti berita besar. Berita besar diartikan yaitu tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan Maha Penyayang di akhirat. Ar-Rahmani yang di dunia dan akhirat, dan Ar-Rahimi yang Maha Pengasih di akhirat saja. Amma yatasa'alun, amma dari atau tentang apa yang yatasa'alun mereka saling bertanya. Yang pertama, kita hindari saling bertanya. Tulis. Kita hindari saling bertanya. Kita menghindari saling bertanya kepada yang bukan ahlinya. Sudah? Apa? Ulangi. Kita menghindari saling bertanya kepada yang bukan. Nggak usah ditulis. Ini penjelasannya. Tetapi sebaliknya, yaitu kita bertanya kepada ahlinya saja. Agar apa? Nggak usah. Agar tidak menjadi fitnah. Fitnah dunia maupun fitnah akhirat.
Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah untuk kita. Al-Quran untuk diri kita. Jadi kita mengikuti Al-Quran saja, bukan mengikuti yang lain. Al-Quran mengajarkan untuk menghindari atau jangan sampai kita berbuat, yaitu bertanya yang bukan ahlinya. Ya. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan bukan kepada ahlinya, yaitu tentang bab puasa. Karena di bulan Ramadan yang membatalkan puasa yaitu makan, minum, dan setubuh. Ada 3 hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan setubuh. Makan secara zahiriyah dan batiniyah, minum secara zahiriyah dan batiniyah, setubuh secara lahiriah dan batiniyah. Jika kita tidak bertanya kepada kiai, kepada ustadz atau orang alim, maka kita akan diselewengkan, maka kita akan dijerumuskan. Justru jika tidak pada ahlinya, maka kita dijerumuskan. Kita tanya, apakah batal puasa? Batal puasa hanya makan dan minum. Sehingga ia menyembunyikan setubuh. Ya. Jadi seakan-akan setubuh itu diperbolehkan dalam berpuasa. Nah, jika ada orang yang seperti itu, maka kita hindari yang seperti itu. Kita belajar mengikuti para ulama saja. Yang kedua, tulis. Kita merespon kejadian yang ada di masyarakat dengan apa yang datangnya dari Allah. Kita merespon kejadian yang ada di masyarakat dengan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah ditulis. Contoh yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat. Nah, Nabi memberitahukan kepada umatnya untuk diwajibkan sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Jika ada masyarakat yang menanyakan tentang sholat, bab-bab tentang sholat, maka kita respon, maka kita jawab. Ya, ada masyarakat yang menanyakan tentang bab zakat, maka kita jawab dengan ilmu. Jika masyarakat bertanya tentang maslahat umat, contoh sedekah, infak, tentang masalah sabar, syukur, sabar, ridho, tentang masalah sombong, masalah dengki, bab-bab tentang Allah, artinya untuk iman kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka kita responnya dengan baik ya dan benar. Misal contoh,
ada masyarakat menanyakan, eh, apa sih yang dimaksud dengan pamer itu sih Ustadz? Nah, pamer adalah memberi tahukan barang-barangnya, dilebih-lebihkan kepada orang lain sehingga satu dengan yang lain merasa iri dengki akan barang tersebut. Nah, sebaiknya kita hindari yang namanya pamer. Itu contohnya sedikit. Eh, jika bertanya tentang puasa, apa sih kesunahan-kesunahan dalam puasa? Maka jawab dengan ilmu. Ya, apa dalam kesunahan dalam berpuasa? Melakukan tadarus, tadarusan dan yang lain dan yang lain-lain. Ya, tuh. Bagi uang. Nah, dilanjut ke ayat yang kedua apa enggak? Hmm? Ayat satu saja udah. Satu aja ya. Itu tadi ammayatasa alun, dari tentang apa yang mereka saling bertanya ya. Dilanjut ayat kedua ya. Masih kuat apa enggak? Pon. Ya. Sebelum ke berakhir, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sedikit untuk mengenai seberapa pemahaman Anda dalam materi ini. Ini evaluasi. Eh, apa yang sampai bisa ambil kesimpulan dari ayat pertama ini? Coba di di coba di disampaikan. Disampaikan ya sedikit sedikit saja yang sampai pahami. Tak sak. Nggih. Nggih. Terus apa lagi? Yang sampean catat tadi nih bisa disampaikan lagi. Itu saja. Sekolah ngono. Dah ya. Mangke tak sekolah ke. Insyaallah. Tepuk tangan. Heeh. Tepuk tangan kanggo Abah. Dah ya. Wes, jagung biasa mawon. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Hai Muni. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu.
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب